saya adalah pemimpin suatu perusahaan. Pada suatu saat pesaing perusahaan saya melakukan terobosan besar. Pada titik ini saya dengan tim manajemen harus segera mempertimbangkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Kemudian tentukan apakah dampak yang akan dirasakan oleh perusahaan saya adalah baik atau buruknya. Setelah itu tentukan bagaimana perusahaan saya akan merespon terhadap risiko tersebut. Terakhir, saya harus mengawasi kegiatan perusahaan supaya berjalan sesuai dengan tanggapan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika risiko tersebut lebih besar dari apa yang Anda perkirakan, bagaimana cara Anda mencegah risiko tersebut? Tim manajemen harus segera mempertimbangkan kejadian yang mungkin terjadi, dan misalnya kejadian cukup besar, kami dan para tim manajemen akan mengatasinya semaksimal mungkin terhadap risiko tertentu. Contohnya saya memiliki sebuah toko pakaian, pasti saya akan memiliki resiko seperti kesalahan pengiriman pesanan, di konten pelanggan, kurangnya konten promosi. Cara saya menanganinya, memastikan lagi proses pengemasan barang yang baik dan benar, dan mempacking barang kiriman dengan aman. Terima keluhan dengan baik, tunjukkan empati dan komunikasi yang baik, dan segera tangani komplainan dengan cepat, dan berikan solusi yang baik. Melakukan promosi di sosial media dengan cara mengikuti tren-tren saat ini. Pertanyaan saya, bagaimana respon Anda jika ada resiko yang tidak terduga seperti bencana alam, contohnya kayak gempa? Baik, respon saya apabila terjadi bencana alam, saya akan membangun atau merenovasi toko pakaian saya yang sudah hancur dengan uang tabungan dari keuntungan toko pakaian saya sebelumnya. Contohnya, saya memiliki usaha salon kecantikan dan memiliki cabang di beberapa kota, tidak hanya di satu bidang saja. Saya harus menambahkan penghasilan saya seperti membangun usaha lain untuk menambahkan penghasilan yang ada, seperti saya membangun toko fashion di setiap usaha yang saya miliki. Saya harus mengadakan darurat setiap bulan. Kadang tidak kesulitan salah untuk kalau mempunyai usaha salon kecantikan loh. Nah, aku tuh tidak hanya salon kecantikan, dia menambah usaha lagi gitu tuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen risiko. Salah satu contohnya adalah saya sendiri mempunyai perusahaan nih. Misalkan perusahaan saya adalah perusahaan A, dan perusahaan saya ini akan melakukan investasi uang antar perusahaan B. Sebelum saya melakukan investasi tersebut, saya harus berkoordinasi dengan manajemen saya. Apakah investasi yang kami jalankan ini memang benar-benar menguntungkan ataupun sebaliknya. Jadi sebelum memulai investasi, sebaiknya kita tahu dulu risiko apa yang akan kita hadapi. Kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu serta mengevaluasi agar tidak mendapatkan kerugian bagi perusahaan kita sendiri. Kak, saya di sini mau bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan mengevaluasi itu? Nah, jadi mengevaluasi dalam manajemen risiko ini adalah misalkan mengevaluasi itu misalkan menilai tingkat risiko dengan mempertimbangkan dampaknya, apakah dampaknya buruk begitu. Kak, bagaimana sih pembelajaran hari ini? Apa saja yang dapat kakak tangkap dari pembelajaran? Jadi hari ini kami belajar tentang manajemen risiko, di mana semua hal ini pasti ada resikonya ya. Kita harus bisnis. Misalnya kita punya bisnis, kita punya bisnis nih, stoknya banyak banget dan stok itu bakalan expired dan sebulan misalnya. Nah sih cara kita supaya nggak kerugian semua stok yang masih banyak itu. Jadi salah satu cara mengurangi resikonya itu
kita harus melakukan kayak misalkan untuk menarik pelanggan kita harus melakukan diskon untuk mengurangi resiko kerugian yang akan kita dapatkan. Bagaimana setelah itu, apakah diskonnya akan diberhentikan? Kalau stoknya udah habis baru diberhentikan, atau mungkin kalau stoknya pun udah expired baru bisa berhenti.